Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja, di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian. Seperti biasa untuk ngomongin suka dukaku pakai HP. Ini adalah suka duka pakai Xiaomi Redmi Note 13. Kurang lebih aku udah pakai HP ini selama 1 mingguan. Dan ngerasain banget ada yang plus, ada yang minus. Ada yang lebih, ada yang agak kurang. Dan buat kalian yang lagi tertarik sama HP ini atau bahkan mau beli, bisa banget video ini ditonton sampai akhir. Tapi aku ingetin dulu, harga HP ini resminya di 2.799.000. Ini kan HP terbarunya dari Xiaomi ya guys. Oke, worth it atau enggak? Langsung aja kita mulai. Oke guys, aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai dulu di HP ini. Pertama pada bagian desain dan bodinya. Jujur nih, ini adalah seri Note dari Xiaomi dengan desain paling bagus yang pernah aku rasakan dari Note sebelum-sebelumnya gitu guys. Desainnya bagus, mengusung model-modelan mengkotak, dan ini depan belakang juga kotak. Biasanya kan belakang kotak tapi depan tuh layarnya lengkung. Kalau di sini layarnya flat, jadi menambah kesan lebih mewah gitu guys. Frame-nya tentunya rata, kotak, dan simple aja gitu. Nggak ada aksen yang lengkung-lengkung atau gimana, atau finishing yang gimana. Ini polosan kotak gitu, depan belakang bagus. Modelan kamera belakang aku juga suka, simple aja gitu guys. Lingkaran, nggak ada modul di luar lensa gitu yang bikin HP jadi tambah bagong gede. Misal kayak gini, kalau ini kan lebih simple gitu, 2 lingkaran doang. Terus untuk bodinya juga aku suka banget. Ini tergolong HP yang tipis, 7,6 mm. Beratnya juga ringan, cuman 174 gram. Terus bodinya ini juga punya fitur IP54 guys, yang tahan cipratan air gitu. Selanjutnya, suka yang kedua pada bagian layarnya guys. Jujur aja, ini adalah HP terbaik buat sekarang untuk urusan layar di kelas 2 jutaan. Dari modelnya aja udah keren guys. Bezelnya tipis kanan kiri atas bawah. Meskipun bagian bawah sedikit lebih tebal dibanding atas kanan kiri gitu. Tapi ini masih bagus banget lah. Panelnya sudah dari AMOLED, ukurannya gede 6,67 inci, resolusinya juga tinggi 1080p, kerapatannya juga tinggi 390-an ppi, sudah punya refresh rate 120 Hz. Buat harian, layar AMOLED punya gambar yang bening banget, tajam, berasa jernih aja ini layarnya guys. Buat dipandang-pandang yang pasti enak banget. Dengan refresh rate 120 Hz, buat scrolling juga berasa mulus dan licin aja gitu, enak parah buat scroll-scroll. Terus yang paling mantep banget di sini brightness-nya bisa sampai 1800 nits. Jadi untuk dipakai siang hari di luar ruangan, ini layarnya berasa masih terang-terang aja. Jarang guys sampai 2 jutaan punya keterangan layar setinggi ini. Terus luar biasanya lagi, HP ini juga sudah punya fingerprint di layar. Ini keren banget, dimana HP 2 jutaan ya masih jarang. Di sini kalian bisa lihat nih performanya. Pel. Tuh, kenceng guys. Jadi enak banget buat harian. Nggak usah tekan-tekan samping, depan aja pel gitu. Sambil rebahan, pel gini, nyala. Bagusnya lagi, layarnya juga sudah terlindung Corning Gorilla Glass 5. Bener-bener komplit guys. Dari segi model, panel, resolusi, refresh rate, brightness, fingerprint in display, sampai Corning Gorilla Glass. Mantep ini guys. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian speakernya guys. Untuk HP 2 jutaan ini juga luar biasa banget. Punya speaker ada 2, stereo di bagian bawah sama di bagian atas. Dan aku ngerasain untuk kualitasnya juga mantep banget buat keseharian. Volumenya keras, bassnya juga lumayan kerasa. Meskipun speaker bawah jelas lebih keras dibanding speaker atas. Tapi ini wajar, bukan flagship guys. Intinya enak buat keseharian kayak dengerin musik, nonton podcast, main game, scroll-scroll sosmed. Ini speakernya tergolong mantep. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian kamera belakangnya guys. Aku beneran suka sih untuk ini karena lensanya ini tergolong gak gimmick ya. Yang bulatan 2 ini bener-bener kepake. Untuk lensa utamanya 108 megapiksel, lensa tambahannya ini ultra wide 8 megapiksel. Untuk hasil jepretannya di foto siang hari kita bisa pakai mode 108 megapiksel biar dapetin detail yang tajam guys. Kalau mau di zoom-zoom juga tidak khawatir gambarnya pecah gitu.
Karakter warnanya masih tergolong natural, dynamic range-nya juga bagus. Untuk mode potretnya juga tergolong rapih, blurnya juga berasa natural aja gitu, bagus lah. Terus HP ini juga punya lensa lebar tadi kan, atau ultrawide, ini kepake banget waktu foto-foto di tempat sempit, tanpa kita mundur-mundur bisa tuh guys dapet angle yang luas. Ataupun foto di luar ruangan biar dapetin view yang lebar, dan kualitasnya juga menurut aku masih oke. Memang tidak sebagus kamera utamanya, tapi masih bagus-bagus aja guys. Untuk foto di pencahayaan kurang masih ada mode malam guys, yang menurut aku ini mode malamnya juga cukup oke. Meskipun nggak terang banget, tapi masih bisa lah ya memperbaiki gambar yang tadinya foto auto kurang terang, kurang tajam, noise-nya sedikit banyak. Pakai mode malam sedikit lebih bagus. Nggak cuman buat foto-foto guys, aku juga suka banget dengan perekaman videonya. Langsung aja deh kalian lihat nih sampel videonya. Oke guys, ini hasil video dari Redmi Note 13 di resolusi 1080p 30fps. Sudah punya fitur stabilisasi juga. Hasilnya cukup bagus lah, dari segi goyangannya tuh nggak terlalu parah. Masih tergolong halus guys untuk HP 2 jutaan. Dan untuk kualitas gambarnya juga terbilang cukup bagus ya. Dynamic range langit gelap terangnya masih oke gitu. Biru langit, daun hijau atau gelap bagian sininya tuh masih oke. Dan untuk hasil fokusnya kayak gini kira-kira set tergolong masih cukup kenceng ya guys ya. Cuman kalau mau pindah ke lensa ultrawide harus jeda dulu guys, nggak bisa langsung pindah. Nah ini untuk hasil lensa lebarnya bisa dipakai, jadi udah kayak pakai kamera action. Bagus banget sih. Dari dulu aku suka banget seri Note itu karena punya lensa lebar. Ini lebar banget nih guys. Tuh, ini pemandangannya kelihatan semua. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian performanya guys. Memang kalau menurut aku ini bukan HP yang paling kenceng ya di kelas 2 jutaan. Di sini chipsetnya masih pakai Snapdragon 685, yang ini juga dipakai di Redmi Note 12 generasi sebelumnya gitu guys. Untuk RAM 8GB, internal 256GB, dan ini tipe memorinya juga sudah pakai UFS. Untuk skor Antutunya juga tidak tinggi-tinggi banget, tapi ini masih cukup lah ya, 350 ribuan guys. Dalam keseharianku buat buka tutup aplikasi, main sosmed, internetan, multitasking gitu, aku masih ngerasain HP ini kenceng-kenceng aja guys. Buka tutup aplikasi masih lancar, tidak ada yang login ulang atau nge-refresh gitu guys, karena ini juga RAM-nya gede kan 8GB. Terus kalau buat main game juga aku ngerasanya masih cukup-cukup aja guys performanya. Mobile Legends bisa dapat settingan grafis super ultra. Meskipun chipset ini kalau dimentokin ada ngerasain patah-patah dikit guys. Jadi untuk lebih enaknya memang biasanya aku pakai di grafis medium. Tapi nggak ada masalah yang berarti, masih suka-suka aja performanya. Masih lancar-lancar aja, push rank tiap hari aku pakai HP ini juga enak-enak aja gitu. Kalau buat main PUBG, nggak tahu kenapa settingan ultranya belum kebuka. Jadi mentok cuman di HD high guys. Tapi nggak begitu masalah sih buat aku sendiri karena masih enak-enak aja main PUBG di HP ini, apalagi sudah punya sensor gyroscope yang hardware. Yang tentunya responsif untuk goyang kanan kiri atas ini kenceng gitu, nggak delay-delay. Tidak ada masalah yang berarti guys kalau ngomongin PUBG ini. Selanjutnya suka yang keenam pada bagian baterainya guys. HP ini sudah punya baterai yang udah standar tentunya kayak HP-HP zaman sekarang, yaitu 5000 mAh. Untuk pemakaian harianku tergolong cukup awet. Aku pakai jaringan data dengan settingan brightness di 50%, dengan refresh rate aku atur di 120 Hz. Buat nonton YouTube 30 menit kurang 4%, buat scrolling TikTok setengah jam juga kurang 5%, buat scrolling Instagram kurang 6%. Kalau main Mobile Legends 30 menit juga kurang 8%, PUBG kurang 7%. Kalau Genshin Impact nggak tahu kenapa di sini kurangnya 18%. Ini kan game berat ya, wajar. Jadi dalam keseharian aku nggak ngerasain kekurangan baterai di HP ini kalau pakai dari pagi sampai malam. Apalagi kalau mau hemat lagi, kita bisa turunin refresh rate di 60 Hz aja. Itu bakal lebih awet guys. Selanjutnya suka yang ketujuh pada bagian fitur-fiturnya guys. Aku ngerasain banget nih HP tuh enak banget buat keseharian kalau ngomongin fitur-fitur. Pada bagian body udah punya IP54 yang tidak khawatir kalau main basah-basah gitu guys, atau gerimis atau hujan-hujan gitulah, tipis-tipis masih aman. Dalam keseharian buka layar enak banget, ada fingerprint di depan layar. Terus ciri khasnya HP Xiaomi yaitu punya sensor IR Blaster yang bisa jadiin HP ini tuh buat remote kayak TV dan yang lainnya. Ini bener-bener ngebantu banget juga buat keseharian. Terus HP ini juga jelas sudah punya NFC. Ini mantep banget juga. Bener-bener dari segi fitur ini punya banyak.
Oke guys, kalau barusan aku udah sharing pada bagian sukanya, sekarang biar lebih adil, biar dikira aku nggak jualan atau di endorse gitu, aku juga sharing pada bagian dukanya. Ini hal yang menurut aku agak kerasa kurang oke, keluhan atau kayak, aduh gimana gitu. Oke langsung aja, duka yang pertama waktu aku pakai HP ini jelas buat main game berat. Kalau ML sama PUBG lancar, tapi kalau buat Genshin Impact di sini kurang oke guys. Karena Genshin Impact di HP ini bener-bener harus di limit banget di settingan grafis rendah dan FPS-nya hanya di 30 aja guys. Kalau dinaikin ke 45 FPS gitu, suka banget ngerasain frame drop dan patah-patah guys. Buat main lama-lama juga kerasa nih bodinya tambah anget dan panas gitu guys. Tadi kalian juga lihat kan waktu pengetesan baterai setengah jam kalau di Genshin Impact habisnya 18% karena memang agak kerasa berat guys Genshin Impact di HP ini. Ya mungkin karena chipsetnya mentok di Snapdragon 685 guys ya. Kalau dibanding Helio G99 jauh banget sih guys. Feel yang aku rasakan jelas lebih enak di Helio G99. Selanjutnya duka yang kedua ini agak sepele tapi aku ngerasain sayang banget sih guys. Tidak ada mode auto refresh rate. Jadi di sini tuh harus pilih refresh rate tinggi 120 Hz atau 60 Hz gitu. Nggak ada mode auto, nggak ada mode otomatis yang naik turun gitu. Jadi sayang banget guys. Aku waktu butuh refresh rate tinggi karena pengen dapetin feel yang mulus, ini agak berdampak sama konsumsi dayanya yang jelas lebih boros. Karena waktu scrolling kan refresh rate tingginya aktif nih. Tapi kalau diem ini juga tetap aktif, tetap di 120 Hz. Kalau ada mode auto atau otomatis atau adaptif gitu, jadi kalau diem kan turun ke 60 Hz gitu. Tentunya itu bakal ngehemat di baterai. Di HP ini belum bisa, ini nggak tahu untuk settingannya bisa di-update software atau gimana, tapi buat sekarang ini belum ada. Selanjutnya, duka yang ketiga yang aku rasakan, sorry banget nih guys, pada bagian backdoor-nya. Kalau fanboy Xiaomi marah-marah, Bang, ini kan HP harga segini. Oke, tapi ini harganya diam-diam gini mendekati 3 juta guys. Kalau kompetitornya udah mulai ada dan mulai banyak juga yang pakai kaca. Gak usah kompetitor guys, adek murahnya ini adek atau yang lebih entry level nih Redmi A3 ini udah dari kaca. Kerasa banget guys di Redmi A3 ini lebih solid kalau diketok-ketok lu lebih mantep gitu. Dan ini kalau HP-nya didemin gitu berasa dingin ya. Ini karakter body kaca kayak mewah aja. Dan ini juga berasa lebih anti gores gitu guys. Lebih berasa celing gitu kalau di Reno 13 ini. Ketukannya lebih berasa kopong gitu guys, kayak kerasa kurang solid, kurang kokoh gitu guys. Terus waktu aku dengerin musik dengan volume yang lumayan tinggi dengan speaker stereonya yang bagus ini, backdoornya lumayan kerasa geter guys. Ya ini karakter HP dengan stereo speaker tapi backdoor masih dari plastik, lumayan kerasa geter-geter guys. Terus ini bercakan sidik jarinya juga gampang banget nempel guys, karena ini material dari plastik, finishingnya ala-ala kaca. Jadi HP-nya kayak gampang kelihatan kucel, kotor gitu guys. Jadi ini agak aneh sih jujur aja. Redmi A3 malah berasa lebih mantep nih body backdoor-nya guys. Materialnya gitu. Selanjutnya duka yang keempat di HP ini pada bagian kamera depannya guys. Ini bukan soal kualitas atau gimana ya. Aku ngerasain untuk kualitas sih masih cukup-cukup aja gitu dengan 16 megapikselnya. Tapi aku ngerasain ada yang aneh waktu selfie foto guys. Di sini aku praktekin. Intinya kayak gini guys, kalau selfie di kamera depan gak tau kenapa, terutama waktu membelakangi cahaya gitu guys. Nih, kalian bisa lihat ada kayak sebuah gradasi di bagian sini nih, bagian bawah jadi gambarnya kayak kurang detail, kurang tajam, kurang bening di bagian ujung bawah, ujung-ujungnya. Terus di bagian ini juga kelihatan nih. Terus di sini juga kelihatan nih. Padahal untuk lensa kamera depan kalau foto udah aku bersihin ya guys ya. Ini aku nggak tahu ini gara-gara apa. Aku pernah ngeliat foto kayak gini biasanya di foto-foto kamera yang ultrawide banget gitu guys. Jadi sampai ujung-ujungnya ini bisa agak ngeblur-ngeblur gitu, kurang tajam. Aku simulasikan sedikit, ini di videoku juga bisa diatur yang ini ujungnya agak ngeburem gitu. Terus ada satu lagi guys, perekaman video kamera depannya ini nggak tahu kenapa ya, kalau di settingan ini keterangannya ada stabilisasi. Tapi udah aku aktifin ataupun nggak diaktifin sekalipun, ini guncangannya terlalu parah gitu guys. Di sini aku kasih sampel sedikit nih. Ini aku lagi ngevideo, nanti kita bisa lihat hasilnya guys. Kalian bisa lihat ya guys ya, kenapa videonya tuh agak patah-patah gitu guys. Atau agak patah-patah atau goyangannya terlalu parah guys, padahal ada stabilisasinya, ataupun stabilisasinya dimatiin juga nggak ngaruh. Nggak tahu kenapa ya, kayak guncangannya ini terlalu parah guys.
Jadi kayak gitu guys keluhanku di kamera depannya ini. Kalian ngalamin atau enggak yang punya Redmi Note 13 atau kalian yang udah tahu kayak tadi tuh kenapa, kalian bisa komen. Selanjutnya duka yang kelima yang aku rasakan di HP ini pada bagian fast chargingnya guys. Ini HP kan punya kecepatan charging 33 watt. Charger bawaannya sudah 33 watt juga. Dan aku ngecas juga di sini ada keterangan kecepatan charging cepatnya aktif. Tapi kenapa dari segi durasi chargingnya aku nggak ngalamin kayak HP lain yang punya 33 watt guys. Aku sampai charging 2 kali guys. Yang pertama untuk baterai 10% ke 100% butuh waktu 1 jam 35 menit. Biasanya di HP lain 33 watt tuh sejam lebih dikit lah. Ada yang sejam lebih 10 menit gitu guys. Nah aku penasaran kan, aku cobain lagi tuh, takutnya ada yang salah. Ternyata di percobaan kedua malah dapat waktu 1 jam 47 menit, 10% ke 100%. Aku nggak ngerti ini masalah bug persenannya doang atau gimana, atau settingannya ada yang belum aku aktifin. Tentunya kalau ada kayak gitu berarti agak lucu juga guys. Kenapa nggak bikin aja yang langsung keluar box di charger kenceng gitu. Kayak HP lain pada umumnya yang 33 watt gitu guys. Selanjutnya duka yang keenam ini yang terakhir pada bagian slot SIM-nya guys. Yang jelas ini slotnya hybrid. Sayang banget ya guys, HP keluaran tahun 2024 slotnya hybrid gini. Jadi kita nggak bisa taruh dual SIM plus satu memori. Jadi harus memilih lagi-lagi guys. Di sini bisa ditaruh dual SIM tapi nggak bisa naruh memori. Bisa naruh memori tapi nggak bisa naruh dual SIM. Oke guys, di sini aku tambahin satu duka lagi, ini yang ketujuh pada bagian refresh rate tingginya gak bekerja kalau di YouTube. Ini kayak Redmi Note 12 generasi sebelumnya guys, kayak cuman ngebug atau gimana. Ini kalian bisa lihat nih, kalau di UI ini gini kan refresh rate tingginya main tuh 120 fps. Di Instagram juga aku contohin nih main tuh. Terus refresh rate tingginya jalan. Tapi kalau di YouTube buka langsung tuh guys turun tuh ke 60. Jadi yang aku rasakan di sini juga buat scrolling ya biasa banget patah-patah gitu. Nggak mulus. Ini aku nggak ngerti sih kenapa masih ada bug kayak gini di HP Xiaomi Redmi Note 13. Sama persis kayak di Redmi Note 12 yang dulu pernah aku rasakan juga duka kayak gini guys. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka dukaku pakai Xiaomi Redmi Note 13. Langsung aja deh kalau ditanya apakah HP ini worth it buat dibeli. Kalau menurut aku HP ini masih worth it banget guys. Karena HP ini punya kelebihan yang benar-benar cukup mencolok dibanding HP lain di kelas 2 jutaan. Desain bodinya cakep banget. Layarnya juga bagus banget, ini yang terbaik malah dibanding HP lain di kelas harganya. Speakernya stereo, kameranya bagus, videonya juga bisa diandelin di kamera belakang, punya ultra wide. Performa buat kebutuhan harian yang nggak berat-berat, tergolong cukup bagus. Baterainya awet, fiturnya cukup melimpah. Kalau menurut aku beli HP ini sih masih bisa dibilang menang banyak untuk harganya guys. Kira-kira kayak gitu guys. Buat kalian yang mau nambahin, kalian tulis aja semuanya unek-unek kalian, pendapat kalian, atau ada yang salah di video yang aku sharing, kalian juga bisa koreksi. Videonya mungkin segini aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys. Wah, layarnya ngeri.